Halo. Oke, Kak. Selamat malam Bapak. Selamat datang di UI Innovation World. Selamat malam, Nah, Sultan. kalau gitu udah hadir teman-teman Bapak Anis Radiani selaku co-founder dan CEO dari Vinios. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Anis. Kepada Bapak Anis, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sekarang saya coba share screen saya ya. Saya share screen-nya. Oke, sudah lihat ya? Oke, semua? Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih buat penyelenggara ya, dengan untuk menyiapkan waktu buat saya untuk sharing ya, idea, terus juga kemudian berdiskusilah bersama-sama tentang pengalaman, berbagi pengalaman. Mungkin ada sesuatu yang bisa menjadikan semacam inspirasi ya buat teman-teman atau siapapun ini yang buat nanti menghadapi ini ya, digital atau istilahnya industri 4.0 yang kebanyakan jargon sih sebetulnya. Oke, kira-kira itu ya. Untuk sebentar saya ada istilah admin. Mungkin topik pertama yang sekarang saya mau coba bawa ya, memang ini agak sedikit menggigit ya. Saya bilang di sini adalah mimpi siang bolong sambil gigit lidah. Bayangin ya, kita mimpi siang bolong terus tiba-tiba kegigit lidahnya. So ini topik yang saya bawa untuk main idea about innovation ya. Karena ini kunci dari semua yang dari pengalaman saya sendiri bisa semacam guidance, semacam prinsipal dasar, hal-hal yang mengguide apa yang sudah kita lakukan selama ini. Poinnya seperti itu ya. Oke, kemudian saya next screen ya. Oke, so basically mungkin kadang-kadang nanya ya, apa sih inovasi gitu? What the heck is it kan? Kira-kira definisinya apa sih? Mungkin kalau wordingnya sih very obvious ya, innovation. Nah, tapi balik lagi ya, kebanyakan itu innovation itu apa sih komponennya? Nah, memang ini salah satu yang paling penting ya, itu vision. Innovation without vision, it's sama aja bohong ya. Terus kemudian komponen berikutnya adalah kalau kita lihat inspiration. Innovation without inspiration, ya it's lack of things ya. Nah ini yang mungkin juga yang saya coba bawa ya. Mungkin saya berharap ada inspirasi yang bisa saya share ke teman-teman. Kemudian vision apa yang bisa juga jadi pelajaran lah buat kedepannya. Kemudian idea ya. Nah ini juga beberapa hal yang kita bisa lihat ya. Kemudian yang paling penting di setiap innovation ada vision, inspiration, idea, dari success. Ini juga penting ya. Ngapain kita capek-capek gitu ya, creating vision, creating inspiration kalau akhirnya nggak sukses. Kemudian ada growth, tetap seperti bayi ya, kan sampai dari bayi kecil, anak kecil, terus kemudian sampai dewasa, itu tetap perlu growth. Again, yang paling penting dalam growth ini kita develop ya, berkembang terus. And the last time is creativity. This is komponen-komponen lah kira-kira yang biasanya tuh melekat dalam artian inovasi itu biasanya kalau kita punya vision, kita punya inspiration, kita punya idea, sukses, growth, creativity, that's what they call innovation. Nah, itu definisi yang ini ya. Mungkin gambaran ini udah mulai terbayang, tapi saya mau share satu hal yang kira-kira saya mau share juga ke teman-teman ya. Ini mungkin needle in the skin of your ass ya. Jadi dalam artian needle itu kan kalau jarum kita taruh di kulit ya, itu kan sakit ya. Tapi even worse ya, something that you need to pay attention a lot on this one. So apa sih komponen yang paling penting gitu di innovation? Kalau saya bilang sih ini mungkin istilah ininya ya straightforward ya. So mimpi siang bolong tuh penting gitu. Karena apa? Mimpi siang bolong terus ngapain gitu. So the key factors is mostly idea is cheap. Jadi murah lah. Ide semua orang bisa bilang kita bisa ke bulan, kita bisa ngapa-ngapain. The most important things is execution gitu. Itu yang paramount. Jadi artinya
kalau kita ngomong tapi tanpa ada eksekusi, ya itu mimpi siang bolong doang. So, jadi kita terusin dong mimpinya dengan eksekusi, kita jalan, ngapain kan, kita doing things. Itu kira-kira yang penting di inovasi ya. Terus kemudian yang kedua, ya itu kan yang kita sebut nih, jadi malaikat gitu kan. So, kadang jadi malaikat forward gitu, jadi nabi, jadi malaikat ya. Istilah sederhananya sih, idea without vision is blind. Jadi perlu, kalaupun kita punya ide, tapi kita harus jadi kayak malaikat, kayak nabi. Kita will do the good things gitu. We will do for the humankind gitu kan. Ini banyak contoh-contoh ya kalau kita lihat Facebook ya, kalau kita lihat Google. The main idea is, oh yeah, I would like everyone to be able to connect to the friends, for example di Facebook. Seems noble kan, noble banget gitu kayak malaikat. Oh kita bantuin orang supaya kalau dulu kan nggak pakai phone, cukup pakai Facebook. Jadi enak kan, saling kontak, so relationship still there kan gitu. Itu bayangan kira-kira yang apa sih, yang perlu kita lakukan di inovasi, terutama inovasi digital ya. Kita bicara tentang inovasi digital di sini. Next-nya komponen yang penting itu, ini yang menarik sebetulnya. Kenapa saya bawa, selain kalau kita bilang mimpi siang bolong atau jadi malaikat sejenak, itu ini statement yang mungkin nggak common ya. Jadi nggak common, dan mungkin kalau kita lihat kultur Indonesia yang ngerasa bahwa kalau ada hal-hal yang jelek, kalau ada hal-hal yang nggak bagus, itu sangat malu ya, pemalu kan. Jadi istilahnya kalau dalam inovasi itu sebetulnya enak jadi orang goblok gitu. So being stupid is good gitu. Jadi yang diperlukan di inovasi justru bukan orang-orang pintar, sometimes orang-orang bodoh gitu, yang ngerasa bahwa something kita mau apa ya gitu ya dengan yang ada terjadi. So jadi become a fool, karena dengan kita become stupid ya, bikin bodoh gitu, creativity itu biasanya keluar. Oh, I think I'm full. So gimana ya supaya enggak ini? Okay, let's create something that we not going to the straight, we find another ways either to the left or to the right kan. Kira-kira seperti itu. Just a second. Ini banyak ininya ya, banyak apa sih yang admin share. Sorry. Oke, so itu kira-kira 3 faktornya. Jadi orang goblok, mimpi siang bolong, jadi malaikat gampangnya. Nah, kemudian yang keempat, ya, ini this is penting ya. Ini satu hal yang sangat kritikal, walaupun saya masukin keempat ya. Ini yang paling penting ya. After we do mimpi, after we do like an angel, after we think that we are stupid, fail, tolak, don't give up. Karena memang pada dasarnya sukses itu harus fail dulu gitu. Jadi nggak usah takut deh untuk being stupid and then being failed. So jadi biasanya you need to fail first. Ya cerita apa sih, lampu bohlamnya Thomas Alva Edison ngasih tahu ya, dari 999 kali percobaan baru yang ke-1000-nya itu sukses. So jadi don't worry about fail, don't worry about being stupid, don't worry about the dreaming, don't worry become a saint. So basically this is something yang bahasa saya gunakan di tadi innovation ya. Okay, so that's what I mean about that one. So I'll go with so what is, kalau ditanya lagi ya, kalau tadi that's innovation, that's the characteristic of innovation ya kira-kira. So what is innovation? What is the process? So in my opinion, innovation is this. So I think something like chaotic, right? Nggak jelas gitu, nggak garis lurus gampangnya. Kalau kita lihat prosesnya ini nggak garis lurus. Terus mungkin dari chaotic things ini ada orders nggak? Kelihatan tuh sebenarnya ada orders juga gitu, ada repetition, ada orders, ada pattern gitu istilahnya. Kalau burung darah bareng-bareng rame terbang tuh ada patternnya tuh biasanya, atau burung kecil. Jadi ini salah satu teori yang dipakai, saya senang banget dengan teori complexity theory ya. There is a chaos, when there is a chaos, there is an order. So in fact, don't worry about being chaotic. In fact, there is an order. So kalau kita lihat di sini prosesnya, proses pertama kalau kita lihat di paling kiri ya, itu adalah ideation ya. Ideation atau cari ide lah. Terus of course perlu ada visi dan strategi. Perlu ada value proposition gitu di situ. Nah ini yang again siklus ya, muter terus. Jadi nggak bisa ini semua ya. Nah kemudian
siklus berikutnya adalah siklus yang kita sebut sebentar, step 2-nya design and development ya, design and development. So jadi basically setelah ada ide kita bikin produk loh, biasanya produk itu bisa either prototype atau minimum viable product lah, something yang other people can see atau even touch atau even feel it lah kan gitu istilahnya. Nah kemudian itu tetap lagi ya muter terus. Terus kalau misalkan di design development failed, go back again to ideation, refine again, terus masuk lagi. So jadi something yang kayak kalau saya nyebutnya sih kayak ini sepeda ya, apa sih rantai sepeda gitu. Kalau ini depan muter lagi, masuk lagi, keluar lagi gitu aja terus deh sampai benar-benar jalan. Nah kemudian kalau poin berikutnya yang relatively penting itulah produk. Of course final product is the most important things kan, karena kita mau meng-create satu produk yang come up dari inovasi, yang come up lagi dari ide yang sebelumnya no one have ever done before kan gitu. Nah ini produk. Dan of course this is critical juga ujung-ujungnya market. So jadi kalau kita punya produk ya tetap aja harus ada marketnya, jangan dibiarin begitu aja nggak ada yang beli percuma kan gitu. Cuma dipakai buat tidur doang kayak ini. So jadi this is the 4 step gitu, 4 komponen yang siklus and then back and forth cycle. Dan this one is never on ending story, in fact bolak-balik aja terus gitu, circle terus. Even Facebook ataupun Google tuh masih aja produknya itu revise terus ya. Itu kira-kira mungkin kalau saya coba untuk ngasih komponennya, what is the apa sih ideation, saya tulis the aja, the ideation gitu. Jadi idenya apa sih, what is ideation gitu. So, jadi kalau penting pada tahap ideation itu atau proses ideation, kalau saya sebut step pertama adalah ngaca ya, kita ngaca gitu. Know yourself. So, kalau istilah kerennya know yourself. So, jadi istilahnya ini saya masukkan dalam konteks saya sendiri ya, sebagai yang bangun Vinios, sebagai founder dan CEO gitu. So, jadi kita harus tahu kita tuh bisanya apa gitu. So, dalam konteks ini saya bilang saya bisa desain sistem IT ya. Oke. Terus saya bisa ngelola data. Oh, that's okay. Bisa AI, that's okay. Buat gambaran, saya itu background saya sebenarnya akuntansi loh. Tapi karena saya senang IT, so saya bisa melakukan ini semua kan gitu istilahnya. Nah jadi itu aja dulu ya. Jadi kita bisa, saya juga waktu itu bisa senang baca paper, terus agak-agak gila dikit ya. Agak-agak gila karena saya biasanya thinking outside the box ya, nggak mau sama orang gitu ya istilahnya. Jadi itu salah satu sifat saya gitu kan. Terus we know it, and at least kita tahu kemampuan kita bisanya apa dan juga yang kita nggak bisa ya, atau yang kita nggak seneng. Ini kan sesuatu yang kita bisa, yang seneng lah, happy to do it, and then once we do it, it's quite easy for us. That's something that you need to understand yourself. Jangan coba-coba gitu ya, mencoba sesuatu yang outside our competence, outside sesuatu yang nggak bisa kita lakukan gitu misalnya ya. Itu kira-kira ngacanya gitu ya, ngaca deh, know yourself istilahnya. Kemudian yang next step-nya ini yang penting itu adalah yang saya sebut nih biasanya the ngalor ngidul ya, the ngalor ngidul artinya kita cari ngalor ngidul, problem solution backward gitu kan. Contohnya ini dalam case-nya Vinios ya, itu ngalor ngidulnya adalah seperti mungkin banyak orang yang nggak tahu ya, nebak buah manggis tuh. Jadi kalau buah manggis tuh kan biasanya ada bijinya tuh berapa banyak. Potong tebak nih berapa banyak, 5, 7, ganjil, genap kan gitu istilahnya. Itu kan something yang at odds lah, kayak probability lempar koin. So jadi waktu itu kita mikir bisa nggak ya kita nebak dengan knowledge saya yang tadi ada, bisa data, bisa AI, bisa baca paper, bisa nggak ya nebak orang kalau dia ngutang atau kalau dia ngapain melakukan sesuatu yang beresiko ke ini bisa bayar, bisa nggak ya kan gitu. Jadi problem. Oh ya solusinya apa? Waktu saya ingat, oh kemungkinan bisa pakai AI, kemungkinan bisa pakai data kan gitu. Terus baca-baca gitu kan. Terus juga kenapa orang nggak dikasih tangan? Kenapa kok ditolakkan gitu? Nah ini contoh proses yang waktu itu saya tahu diri saya bisa itu, ngalor ngidul, background saya keuangan juga, so jadi match itu di tahapan kedua ya yang di ngalor ngidul ya. Next-nya lagi.
Oke. Ini mungkin istilah kerennya market research, tapi istilah gaulnya gosip. Gosip itu menarik, gosip itu nggak necessarily negatif. Of course kalau yang negatif ya negatif ya. Tapi gosip itu sebetulnya adalah proses market research yang secara secara sederhana dilakukan orang Indonesia gitu, nanya ke orang. Tapi kan lebih banyak kan kalau gosip banyak kan negatif ya. Jadi pertanyaan sederhananya waktu itu, ada yang pengen nggak ya kalau pengen tahu hal-hal kayak gitu. Terus ada gitu kan. Terus kalau kira-kira misalnya hal itu bagus nggak ya? Ini bakal impact-nya besar atau enggak kan kira-kira seperti itu. Jadi kita tanya orang, kita lempar bola gitu ya, lempar bola panas, gue mau giniin loh, gue mau bikin ini, gue mau bikin ini. Terus dia bilang, it's crap, itu jelek, itu nggak bagus. Oh itu bagus gitu kan. Nah itu proses yang kita sebut market research lah. Contohnya dari 10 lempar aja pertanyaan itu, terus ternyata 6 atau 7 supporting. Ya mungkin 3 ada yang enggak ya, berarti at least 70% of the population atau sampling yang kita pakai buat di gosip itu say that it is good thing. So jadi ya udah at least we got something gitu di situ di gosip or market research. Kemudian the next-nya ini again the malaikat ya. Again at the end of the day what is the value proposition gitu. The malaikat being an angel, being like act like a god in the world gitu. Artinya wah kita harus ngasih something. Contohnya dalam hal ini value-nya apa gitu kan. Kalau saya ingat waktu itu, oh iya kasihan ya yang butuh duit ya, terus nggak bisa dapat. Terus yang lucunya waktu itu saya ingat banget tuh. Masa sih orang mau pinjam duit kan kredit scoringnya atau ini harus udah pernah pinjam kan gitu. Lucu ya mau pinjam. Terus kalau orang nggak pernah pinjam gimana caranya kan gitu. Itu kan jadi siklus yang apa sih nggak bagus ya istilahnya. Yang harus di break lah pada saat itu. Itu that's my value proposition. Orang yang nggak bisa dapat pinjaman di bank, orang yang nggak bisa melakukan atau orang yang bayar bunganya mahal ya, itu atau orang yang pengen asuransi tapi bayar preminya mahal, itu harus dikasih sesuatu yang mereka bisa dapat harga yang wajar gitu atau bisa dapat pinjaman. Itu sih kira-kira ideation dari apa Fineos ini gitu ya. Jadi dan saya pikir ini tahap paling penting ya. Again tadi flow bolak-balik ya, vision dan yang lain-lain lah. Dalam hal ini value proposition adalah visionnya ya. Itu kira-kira. Kemudian kalau kita bicara the product, the market ya. Of course ini yang paling penting ya, the product and the market. Saya nggak mau coba ngomong tadi tentang design and development. Karena kalau saya bilang kalau saya masuk ke situ very technical ya. Dan kebetulan karena asumsinya bahwa audiensnya ini lebih general dan fokusnya lebih ke how to innovate ya, ini yang something yang saya mau emphasize on. So jadi kalau kita lihat the product ya, the product yang kita bikin itu adalah AI based scoring. Ibaratnya semua scoring. Kalau zaman dulu kalau nyari orang tua nyari menantu ya. Itu berdasarkan bibit bobot bebet ya, itu istilahnya kan gitu. Nah jadi ini sampai sama produknya adalah, dan pada saat itu orang tua kita kan mengasih bibit bobot bebet 3 faktor ya, sebasis to predict bakalan nih kira-kira nih anaknya bakalan langgeng apa enggak kan gitu atau cepat cerai kan gitu. Nah itu yang based on that one ya kita, tapi sekarang udah sophisticated dengan data lah. Nah itu produknya kita sebut profile scoring kan. Nah ini profile scoring simple sih gampangnya. Kan banyak nih sekarang nih orang-orang yang apa sih berpretensi bahwa oke, ini bakalan ini ya bakalan sebentar ya. Oke. Berpretensi bahwa dia adalah orang lain gitu. Misalnya saya ini Anies, tapi saya ngaku-ngaku Anies Baswedan bisa aja kan. Jadi pertanyaan profile scoring, lo bukan hantu kan, lo bukan ngaku-ngaku orang lain kan, seperti itu produknya. Jadi kita make sure bahwa itu orang itu benar-benar apa yang seperti mereka lakukan. Terus kemudian kedua credit scoring. Terus ini simple sih bahwa oh ya kalau dikasih pinjaman bisa bayar kan, yakin nggak berapa persen kan gitu. Nah itu yang kita lakukan di kedua. Kemudian yang di ketiga insurance scoring gitu. Ini juga hampir mirip kira-kira kalau misalkan kasih asuransi buat kesehatan gitu ya kira-kira. Oh iya ini bakalan sakit atau enggak nih. Kalaupun nanti jatuh atau misalkan kalau mobil ya ketabrak bisa nggak aman nggak? Yakin kan nggak kenapa-napa. Artinya kalau misalnya kena banjir, saya kemarin kena banjir mobilnya itu lumayan tuh kena. Jadi asuransinya seperti apa? Nah itu juga. Nah yang menarik itu kan basically 3 produk kita. Lucunya others, kenapa saya masukin others di sini, bahwa we will not stop until this product, ya tinggal mikir lagi deh kira-kira buat apa.
Basically, to be honest, in the beginning tuh kita cuma punya profile scoring sama credit scoring. Insurance scoring just 2020 itu padahal. Jadi again ada produk-produk baru yang dikeluarkan karena tadi ada proses ideation, proses lagi tadi apa sih value proposition-nya berubah terus gitu atau nambah ya. Itu kira-kira bayangan. Next-nya dari sisi the market gitu. This is something yang the market yang kita bilang untapped people ya. Jadi targetnya Vimeo sendiri itu adalah underbank, orang yang punya duit tapi nggak dapat pinjaman, orang yang punya duit tapi kok terbatas nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya. Kita sebut underbank. Jadi bukan orang yang bank yang ini ya. Nah kemudian yang penting adalah unbank yang sama sekali nggak pernah nge-touch bank, sama sekali nggak ada akses financial, which is quite pity gitu ya. Sayang banget. Jadi orang-orang yang terpinggirkan untuk dapat pinjaman. Kemudian juga orang-orang yang uninsured kan gitu, orang-orang yang nggak pernah apa sih dapat asuransi yang bagus lah kan gitu istilahnya. Itu kira-kira yang ini. Nah, again kalau kita bicara the product ada lagi others. Nah, sekarang market juga others gitu. Kita cari ide lagi. Dan menarik saya sendiri lebih senang bermain kalau kita lihat untapped market ini, untapped people ya atau yang underbank. Ini adalah sebenarnya blue ocean strategy ya. Mungkin pernah tahu ya buku kalau baca buku blue ocean strategy. Jadi kalau kita ambil di market yang udah red ocean, yang udah rame gitu ya, wah susah banget ya. Inovasinya akan sangat sulit. Ataupun dari red ocean market tadi kita slice, kita bikin subnya gitu. Nah ini yang kita lakukan. Jadi dalam hal ini, contohnya kita bicara tentang kalau tipikalnya unbank atau underbank itu orang-orang miskin kan. Tapi kita bikin definisi sendiri bahwa ini orang-orang miskin yang nggak pernah dapat akses bank kan gitu. Yang susah banget dapat ini. Asuransi orang-orang yang ini, jadi definisinya bisa macam-macam. Again, the most interesting thing about innovation is where you have the playing field that is very, very huge. Jadi nggak sempit gitu ibaratnya. Kalau mau main bola ya jangan di gang sempit deh. Bisa sih main, tapi kan mendingan cari lapangan yang gede, yang mudah bermain deh. Jadi talent bisa dipakai, ini semua bisa dipakai. Itu sih. Nah, dari sisi next-nya yang kita mau share juga adalah the journey. Vimeo sendiri itu sebetulnya ideation-nya dari 2018 ya. It takes like 3 to 4 months lah. Ada pain and gain of course. Terus kemudian dari sisi 2018 kita udah design and development 3 to 4 months juga gitu. Dan memang penting juga kita membatasi jangan lebih dari itu. Terus kemudian di 2019 kita ada produknya udah jadi. Terus 2019 juga kita udah udah bisa go to market ya. Itu kira-kira ininya. Nah, ya itu bayangannya sih ya. Mungkin that's part of the ini ya presentation. Ya saya sih pengen lebih banyak ke sharing idea, lebih banyak giving inspiration sih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang don't be afraid to have a stupid question gitu. And that's because coming from the stupid question there come good idea and there will be an innovation. Kira-kira seperti itu. Oke? Oke, terima kasih Bapak Anies atas pemaparan materinya yang luar biasa dan benar-benar ngasih kita inspirasi nih tentang gimana nih kita mewujudkan innovation, tapi kita harus benar-benar riset terkait pasar dan ternyata ide itu terus berjalan terus loh. Dan makanya ada yang namanya tadi ada kok seperti Google itu dia selalu berinovasi tiap tahun atau itu, jadi emang kita harus terus berkembang untuk membangun ide-ide tersebut. Oke, sekarang waktunya sesi Q&A. Jadi teman-teman yang udah pengen punya pertanyaan bisa langsung di kolom chat Zoom-nya teman-teman dan nanti aku bakal bacain teman-teman. Dan untuk saat ini udah ada pertanyaan masuk nih teman-teman. Oke, pertanyaannya yaitu adalah dari Efrilisa Afifah Nurfiana. Bagaimana kita dapat mengembangkan ide kita menjadi sebuah usaha, tetapi kita tidak memiliki modal? Mungkin untuk pertanyaan ini Bapak Anies dulu yang pertama menjawab, nanti bisa dilanjutkan kepada Bapak Henry. Silakan Pak. Oke, makasih ya. Jadi mungkin ini pertanyaan yang sebetulnya dari sini quite typical ya. Quite typical karena ngerasa bahwa apa yang kita lakukan itu, jadi kalau tadi pertanyaan modal, itu saya udah langsung bisa nebak tuh, bahwa
kurang berani, udah tahu-tahu belum apa-apa udah aduh pasti mentok modal, oh pasti udah ini. So this kind of mentality sebaiknya jangan ya. Jadi maksud saya modal itu just one part gitu, nggak usah worried, jalanin aja. Dalam case Vinios ya, waktu itu kita juga nggak nyangka bisa dapat modal. Karena memang di produk, contohnya dengan kita punya mimpi, kita punya jadi malaikat, kita bakalan apa sih berani untuk fail. Itu tiba-tiba orang akan ngelihat, oh, you have value gitu. Not only value of your idea, but yourself is valuable. Nggak hanya itu, the market itself is valuable. Tadi kan ada faktor-faktornya ya. Ada market, ada produk, ada yourself ya. Terus kemudian ide. Nah, kalau gampangnya matematika biasa ya, kalau kita punya 10 faktor, value kita masing-masing 10, that's our value. Sehingga modal itu akan datang sendirinya. Of course kita harus kejar ya, kira-kira seperti itu. Jadi again, kalau kita lihat tahapan modal di sini ya, kadang menariknya modal di gambar ini di mana? Itu kadang-kadang pada tahap ideation aja kita bisa dapat tuh. Ibaratnya ada teman yang percaya sama kita, sama seperti orang tua kita percaya. Atau sampai pas digital product, kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya kepada Bapak Hendrik, untuk pertanyaan yang tadi silakan dilanjutkan. Oke, siap. Nah, paling nambahin dikit aja dari Pak Anies tadi. Kalau dari B-Share dulu kita juga nggak terlalu punya modal banyak sih. Jadi dulu itu modal awal kita membuat platform digital ini cuma 10 juta, yaitu waktu itu bikin PT. Jadi patungan sama teman-teman co-founder berempat 2,5 juta itu buat bikin PT doang gitu. Karena waktu dulu kan kalau dikira bikin bisnis modalnya gimana ya, waktu dulu kita kan kayak platform itu bikin sendiri kan, dari co-founders kan ada yang memang dunia IT segala macam, jadi kita nggak perlu modal gitu, tinggal bikinnya juga kerja sendiri, paling kita pakai waktu gitu, modalnya lebih ke waktu sama jaringan gitu. Jadi modal itu nggak selalu harus uang gitu, jadi bisa jadi dengan networking, dengan ilmunya dan kenalannya itu juga bisa jadi modal yang cukup. Jadi sebenarnya modal itu bukan alasan sih untuk kita tidak memulai, kira-kira kayak gitu sih. Dan ya itu balik lagi, modal bisa banyak sumbernya selain uang, kira-kira itu. Oke, mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Ada dari Raden. Apa yang harus dilakukan ketika kita sedang menghadapi keadaan di mana diri kita memiliki begitu banyak ide, namun tidak ada satupun yang bisa dijalankan dikarenakan masih belum bisa menentukan mana ide yang terbaik untuk dijalankan. Mungkin dari Bapak Hendrik dulu, nanti disambung ke Bapak Anies. Pak Hendrik, kayaknya nggak bergerak. Mungkin lagi ada masalah koneksi. Mungkin kepada Bapak Anies bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi tadi pertanyaannya kalau misalkan apa, sorry? Mungkin kalau aku ringkas aja, punya banyak ide, tapi belum tahu nih mana ide yang terbaik yang harus dijalankan. Itu harus seperti apa langkah yang kita ambil? Oke, kalau saya lihat ya, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tadi saya bilang di komponen yang saya sebutkan tadi ya, itu dare to fail ya, jadi fail first. Jadi kalau kita bicara ide ya, jangan pada tahapan ide diperbanyak, katakanlah 100 ide terus nggak ada yang dijalanin. First idea, jalanin dulu, eksekusi dulu. Be ready to fail. Gagal, don't worry. Tetangga bilang, you are a failure, apapun itu. Teman, pacar, siapapun bilang, jalan terus. Jadi kuncinya, kebanyakan ide bagus, pilih aja, tapi jalanin eksekusi. Tadi kan saya bilang tuh, idea is cheap. Idea itu murah lah, tapi yang lebih penting adalah eksekusi. So, jadi be ready to execute and be ready to fail. Nanti akan keluar ide-ide lagi. Jadi yang tadi misalnya punya 100, coba aja 2, nanti hilang tuh yang 98-nya. Dari 2 keluar lagi tuh yang baru lagi gitu. Kira-kira seperti itu bayangannya ya. Sorry, tadi saya agak koreksinya goyang-goyang. Oke. Ya, mungkin bisa dilanjutkan ke Pak Hendrik tadi. Oke, siap. Jadi kalau ide itu, kalau kebanyakan gimana?
Ya kalau dulu saya juga dulu banyak kepengen ini, kepengen itu gitu ya. Jadi mungkin satu strategi yang bisa dipakai adalah coba semuanya, terutama kalau teman-teman masih muda ya. Jadi bisa dicoba aja, dijalanin. Jadi kalau kebetulan ide ini gitu, jangan dipikirin dipilih dulu satu gitu. Mendingan dicobain, dijalanin. Nggak works ya, kita langsung ganti, langsung pivot gitu. Kayaknya ini kurang oke nih, coba lagi. Jadi dicoba banyak hal, nanti baru ketemu yang benar-benar baik. Karena nggak mungkin kita tahu ini bagus apa akan berhasil atau enggak kalau nggak dicoba. Gitu sih. Coba dulu semuanya, nanti kita bisa tahu ini yang bagus, yang lain di take out, jalanin yang ini kayak gitu. Itu bisa ketemunya setelah kita banyak coba. Itu sih dari saya. Thank you. Mungkin kepada Raden pertanyaannya mungkin sudah terjawab ya. Move on langsung ke pertanyaan ketiga. Ada dari Reza Muhtadin. Bagaimana cara mengatasi stuck pengeksekusian idea di saat daerah kita kurang akan teknologi ini? Cara agar konsisten dalam mengembangkan inovasi kita bagaimana ya Pak? Terima kasih. Mungkin kepada Bapak Hendrik Vincent dulu bisa dijawab pertama, nanti disambung kepada Bapak. Oke. Nah, ya teman-teman, kalau misalkan ini kita ngomong bicara idea dan bisnis gitu ya, itu nggak selalu harus digital teman-teman, nggak harus selalu bentuknya platform, nggak harus pakai internet gitu. Karena memang kebetulan aja sekarang memang zamannya era industri revolution 4.0 gitu. Tapi jangan berarti diasumsikan bahwa itu harus ada internet gitu ya. Gitu. Kita harus fokus bukan sesuatu yang ada di dalam bukan sesuatu yang kita fokus ke sesuatu yang kita bisa kontrol gitu. Jadi harus kita jalanin idenya itu ya bisa jadi offline, bisa jadi nggak harus online gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Terdengar nggak suaranya? Sorry. Kedengeran kok. Oke, kedengeran ya. Oke, siap. Pada Bapak Anies Ya, silakan. kira-kira kayak gitu sih. Jadi bisa jalanin offline. Silakan. Kalau saya ngeliat itu begini ya, menarik ya. Kalau kita bicara bahwa kita pengen mengeksekusi idea, terus kemudian teknologi itu terbatas ya. Terbatas kan ini definisi yang sebetulnya agak relatif ya. Kalau saya ngelihat justru dengan era digitalisasi ya, dengan kasus COVID ini, itu tak terbatas lah. Kalau kita bisa bicara terbatasnya apa? Kalau kita bicara kemampuan sistem, itu di mana-mana. Dengan internet, kita nggak necessarily, misalkan kita nggak punya teknologi, misalnya tadi di daerah Jawa, terus di daerah Indonesia nggak ada. Kita bisa cari di India, kita bisa cari di Ceko, kita bisa cari di mana-mana. Connection sekarang itu udah seluruh dunia, worldwide ya. Jadi jangan mindsetnya coba dibuka bahwa sekarang itu dengan proses digitalisasi, teknologi itu is everywhere gitu. Jadi misalkan contohnya, di Indonesia belum, saya sendiri ini contoh yang saya lakukan ya. Ketika di Indonesia belum ada lagi, pada saat itu belum ada teknologi AI yang mumpuni ya, pada saat itu. Sekarang udah banyak ya. Terus bagaimana nih caranya? Of course kalau kita stuck di Indonesia doang ya susah ya. Jadi kita harus cari di mana yang ada kira-kira yang bisa membantu kita. Jadi intinya menurut saya do your own homework, do the research well. Gitu. Know yourself but also gossip gitu. Kira-kira ini di luar ada apa? Di sini ada siapa? Siapa yang jago? Siapa yang bisa? Seperti itu. So far sih asal kita cari ya itu biasanya ada kok. Oke, terima kasih mungkin kepada tadi yang bertanya mungkin sudah terjawab mungkin ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Rafif. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak bisa mengatasi orang-orang yang menyebabkan kerugian dari orang-orang yang kasih modal atau bahasa akunnya cadangan, kerugian piutang. Dan untuk Bapak Anies, paper apa yang biasa Bapak baca untuk menginspirasi bisnis Bapak? Mungkin Bapak Anies bisa langsung dijawab, nanti dilanjut ke Bapak ya. Oke, jadi pertanyaan pertama tentang mengcover ya, dan menariknya ini ya, satu hal yang pasti di inovasi atau dunia startup ya, failure is okay. Jadi kalau misalkan tadi ada modal gitu ya, terus tiba-tiba tuh gagal, ya udah duit hilang gitu. Something yang dunia, this is the world gitu. Ini kita bukan dunia yang segala sesuatunya pasti. Karena tadi katakanlah dari 10 produk bisa jadi 8 produk gagal. 2-nya itu melejit sekali gitu kan. Nah, itu yang saya bilang.
karena walaupun saya orang accounting, tapi saya bilang cadangan-cadangan lebih ke gimana kita melakukan jadi gimana idenya itu bagus, produknya bagus, marketnya ada. Jadi market fit, product fit, sama idea fit itu nyambung. Jadi kerugiannya bisa dikurangi di situ, rather than accounting stuff ya. Gitu. Terus kemudian kalau bicara ini menarik ya buku ya, ini mungkin juga satu yang penting buat semuanya ya. Karena memang saya itu termasuk orang yang senang baca buku gitu, baca buku yang kadang-kadang intradisiplin ya. Jadi jangan coba misalkan kalian ini orang IT terus cuma baca buku IT, enggak. Atau orang psikologi cuma baca buku psikologi, tapi nggak mau baca buku IT. Jadi buku-buku yang New York bestseller gitu ya, terus juga kemudian beberapa yang di luar sana, baca deh. Itu kadang-kadang dari situ keluar ide banyak ya. Saya sendiri personally, Vinos ini waktu itu saya senang dengan buku Surveillance Capitalism ya. Di mana kalau mungkin gambaran, saya mau share sedikit buku ini kenapa this is menginspirasi, bahwa kalau secara kita nggak sadar Facebook atau Google itu secara nggak langsung memata-matai kita ya. Jadi pergerakan kita, hobi kita apa. Menariknya this is capitalism. Jadi dalam artian knowledge itu atau data itu di leverage sama mereka buat melakukan jualan, intinya produk-produk baru. Jadi artinya kalian being directed to the system that you like, and then later on you being exploited for the capital gain for as a capitalism. Something yang sebenarnya beratus-ratus tahun lalu Indonesia kan dijajah Belanda karena dalam konteks adanya sumber daya alam yang bagus ya. It's not different at this stage. Jadi hal-hal kayak gitulah yang ini kan. Kira-kira begitu ya. Oke, mungkin bisa disambung ke Bapak Hendrich terkait pertanyaannya. Ya. Nah, kalau saya mungkin nambahin yang dari pertanyaan tadi pertama, bahwa gimana nih kalau ada orang yang invest, terus bisnisnya nggak kurang menguntungkan atau belum tentu berhasil gitu ya. Nah, ini balik lagi ke mindset sih. Jadi sebenarnya kita sebagai pebisnis ataupun yang nanti invest segala macam, pasti akan berusaha semaksimal mungkin gitu, dan dari sisi investor pun mereka sebelum invest pasti dia akan due diligence dulu gitu, nggak sembarangan invest. Jadi mereka akan lihat founders profile-nya, kemudian pengalamannya seperti apa, historical yang udah dijalankan selama ini seperti apa. Dan kalau investor yang sudah terbiasa gitu ya, mereka pasti sudah tahu nih akan resikonya tersebut dari investasi tersebut. Jadi kalau dari kacamata investor, mereka pasti juga udah tahu nih bahwa bisnis nggak pasti untung gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus jangan sembarangan orang mau invest tapi harus untung gitu, karena nggak ada yang pasti untung. Jadi teman-teman harus juga kalau nanti bikin bisnis mencari investor juga harus yang sudah punya mindset tepat dan tidak cuma mau enaknya aja, kira-kira kayak gitu sih. Jadi tambahannya seperti itu kalau dari saya. Oke. Kepada Muhammad Rafiq mungkin bisa terjawab terkait dengan pertanyaannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Fitra. Izin bertanya, saya percaya bahwa ide lebih baik diciptakan dari beberapa kepala. Bagaimana cara yang tepat untuk mencari partner untuk membangun ide tersebut, dan apa kriteria yang harus dimiliki oleh partner tersebut? Mungkin kepada Bapak Hendrich bisa dijawab pertama, nanti selanjutnya disambung pada Bapak Hendrich. Sorry, untuk putus, Mas, boleh diulang sedikit? Oke, kalau aku singkat, bagaimana kita bisa mencari partner yang tepat untuk menemukan suatu ide dan mengembangkan inovasi? Oh, I see. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau dari pengalaman saya sendiri, kalau kita mencari partner itu jangan cari yang yang mirip sama kita sebenarnya. Jadi kita harus cari partner yang berbeda dan bisa saling melengkapi gitu. Jadi kalau misalkan kamu jagonya ekonomi gitu ya, accounting misalnya gitu, jangan cari partner yang accounting juga gitu, cari yang jagonya IT atau cari yang jagonya desain gitu. Karena kalau kita orangnya sifatnya mirip, biasanya pemikirannya kurang lebih sama, jadi idenya kurang lebih setuju aja gitu. Padahal kalau kita lihat dari kacamata yang berbeda, dari orang pengalaman yang berbeda, ilmunya beda, mungkin ada ide-ide baru yang kita belum kepikiran gitu. Jadi mendingan cari cari partner yang bisa saling melengkapi kita gitu, dan kita fokus ke yang kita jago gitu.
Jadi kita bisa join nih sampai bisa jago IT, jago bisnis, sampai jago desain. Kita bikin jadi co-founder misalnya untuk bikin bisnis. Nah itu dari saya sih. Oke. Selanjutnya silakan Bapak Anis untuk dilanjutkan jawabannya. Kalau saya lihat ya partner ini kan banyak ya definisinya. Kalau kita lihat partner ini kan mungkin partner kita founding the company. Tapi perlu diingat bahwa kita tuh nggak hanya partner untuk yang founding company. Partner kita juga banyak ya. Bisa aja kita pakai outsource people, teman atau yang lain. Nah itu juga partner ya. Tapi kalau mungkin pertanyaan di sini partner untuk bikin company, sebetulnya sih saya juga setuju tadi dengan Hendrik ya. Kita coba cari orang-orang yang skillnya berbeda. Yang lebih penting tadi yang saya bilang tadi, kalau dalam konteks saya itu dengan ngacanya itu beda-beda, jangan kacanya yang sama ya. Karena kalau yang kaca sama nanti bisa bersaing ya, susah itu. Saling ini. Tapi yang lebih penting justru kunci, kalau tadi kan kita lihat ada perbedaannya, masing-masing orang beda. Tapi gimana kita bisa nyatu? That's the point of vision gitu tadi. Bahwa semua harus punya visi yang sama ke depan, bahwa this is the final product, this is the ide, this is the final product, let's go for it, let's achieve it. Nah, problemnya kebanyakan startup kalau dalam punya skill yang sama, mereka tuh punya ide-ide yang beda-beda gitu. Jadi memang penting sekali untuk cari vision yang sama in order to get the idea from ideation into the product sih. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin sudah terjawab kepada Fitra pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Almanik Bayu. Izin bertanya, bagaimana sih tips buat go to market dengan saingan yang banyak? Dan bagaimana pula caranya menarik investment biar support produk yang kita punya? Mungkin dari Bapak Anis bisa dijawab terlebih dahulu, nanti disambung kepada Bapak Hendrich. Sorry, mungkin kalau kita lihat go to market dengan saingan yang banyak, kuncinya mungkin kalau kita lihat saingan banyak, kalau kita bilang saingan banyak, kita harus bedah tuh saingan dalam hal apa gitu. Produk kita harus beda. Kalaupun misalkan katakanlah satu kategori ternyata udah banyak, create kategori baru, create new kategori. Contohnya kayak kasusnya Vinio sendiri ya, credit scoring mungkin ada beberapa yang banyak, tapi kita bikin kategori baru kita AI related gitu. Terus kita misalkan nanti ada pesaing lagi nih masuk, kita bikin kategori baru lagi gitu. So, jadi kita selalu di depan dibanding pesaing-pesaing kita. Jadi go to market again walaupun padat, walaupun rame, tetap ada chunk sendiri lah. Itu pasti ada di situ. Itu kira-kira yang poin pertama. Kalau nggak salah ada 2 pertanyaan, satu lagi tadi menarik investment ya. I think kayak tadi udah dijawab ya. Jadi intinya balik lagi ya semua komponen-komponennya harus cantik lah. Jadi kayak mungkin gadis cantik harus semuanya harus dipercantik sehingga orang akan tertarik untuk invest. Kira-kira seperti itu. Oke. Kepada Bapak Hendrich, silakan disambung jawabannya. Ya, jadi kalau sebenarnya go to market kompetitor banyak, sebenarnya justru kalau kita lihat dari sisi yang lain adalah berarti marketnya itu memang ada gitu. Jadi buktinya banyak orang yang mau bisnis di area itu gitu. Berarti sebenarnya kita lebih enak karena idenya udah validated sebenarnya. Bukti banyak orang yang bisnis di situ gitu. Nah, tapi bagaimana kita supaya tetap relevan di mata customer dan bisa jadi market leader gitu. Caranya salah satunya bisa dengan bahkan tidak perlu melihat kompetitor kita lagi ngerjain apa. Mungkin kadang-kadang kita perlu melihat bukan dari kompetitor kita lagi ngerjain apa dan gimana cara harus begini nih, kompetitor kita begini, kita harus begini. Mungkin kita lihat dari sisi kita harus dengerin customer kita dan nge-solve problemnya dia gitu. Nah, dengan begitu bahwa kita nggak perlu takut kompetitor kita lagi ngapain, yang penting orang butuh ini, saya kasih ini. Dan saya bisa lakukan itu dengan baik gitu. Dan akhirnya ternyata itu bisa dengan secara tidak langsung mengalahkan kompetitor gitu. Jadi nggak perlu takut dengan kompetitor, malah bisa jadi kolaborasi juga gitu. Nah, untuk investment sendiri, tentunya kalau di awal startup, idea segala macam, kita perlu punya profil yang kuat nih untuk bisa meyakinkan dari investor gitu ya. Biasanya founder profile itu mungkin co-founders-nya juga harus kuat gitu ya. Jadi harus bisa meyakinkan si calon investor gitu.
Tapi balik lagi mereka pasti melihatnya ada produk market fit. Jadi di mana produk kita udah nge-solve problem belum dari masyarakat dan udah ada apa namanya proven track record-nya. Nah, itu bisa mempermudah dari orang investor itu mau invest. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau memang dari awal baru ide mau nyari investor ya lebih agak susah. Jadi mendingan cari duit dulu, revenue modelnya cari dulu dan bisa hidup dari revenue dulu sebelum akhirnya bisa dapat investment. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman mungkin bisa diingat lagi untuk sesi Q&A berakhir pada pukul 21.00. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mencantumkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Dimas nih. Bagaimana cara Bapak untuk bisa terus konsisten mendapatkan traffic dengan tepat dan pelanggan yang terus-menerus gitu? Mungkin kepada Bapak Hendrik bisa dijawab. Nanti disambung kepada Bapak. Oke, kalau untuk traffic itu kan kita bicara orang yang datang ke platform atau ke website gitu ya. Nah, itu caranya macam-macam sih, bisa jadi dan beda-beda setiap bisnis pastinya. Bisa jadi ada yang go to marketnya offline, ada yang online pakai digital marketing gitu ya. Kalau kita pribadi sih dari Bishare itu strategi banyak kan pakai digital marketing. Jadi kita udah ada konsep untuk masukin ke ngajakin orang untuk datang lah ke kita, value-nya apa segala macam. Kita pakai misalkan contohnya kalau digital marketing banyak macam, bisa email marketing, bisa pakai Facebook Ads atau Instagram Ads, Google Ads kalau yang bayar gitu ya. Dan juga bisa macam-macam, bisa pakai live segala macam, IG, webinar segala macam, itu banyak caranya gitu. Dan untuk pelanggan, kalau pelanggan ini beda lagi karena pelanggan kan kalau customer datang sekali belum tentu jadi langganan gitu kan. Kalau udah pelanggan berarti kan langganan, dia misalkan kalau dia udah beli sekali dia beli lagi gitu. Nah, caranya ya harus bisa meningkatkan customer satisfaction. Jadi kita harus bisa supaya orang ini merasa terbantu, punya value, dan mereka akan balik lagi gitu. Nah, itu yang harus kita jaga sih, jangan sampai kita cuma yaudah kita getok nih, kita bayar, kita beli, kita jual harganya mahal, habis itu orang nggak balik lagi gitu. Nah, itu jadi nggak bisa. Jadi kita harus terus memberikan value yang membuat orang jadi datang lagi gitu. Dan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari customer. Kira-kira itu dari saya. Thank you. Bapak Anies bisa disambung jawabannya mungkin? Kalau mungkin ini mungkin yang saya mau share juga ya. Mungkin tadi Hendrik bicara tentang digital marketing ya. Nah, memang uniknya kalau Vinia sendiri kan kita memulai dengan salah satu yang terbalik tadi ya, konsepnya seperti kapitalisme tadi ya, bahwa kita ngelihat perilaku behavior digital dari masing-masing seluruh orang nih kan, kita udah nih pakai banyak macam-macam Gojek atau macam-macam lah ya. Nah, dari situ kita lihat behavior dari pengguna, yang mana kita lihat apakah pengguna ini tertarik sama produk kita ya. Jadi bayangkan dari 100 juta orang kita atau 100 juta pengguna Gojek ya, asumsinya kita bisa tahu hanya 1 juta orang yang tertarik ke produk kita. Ya, jadi kita fokuskan aja ke situ, rather than kita nembak ke 100 juta, banyak banget ya, dan chance-nya tetap 1% ya. Mendingan kalau kita tembak ke 1 juta yang sebenarnya chance-nya 100% kan. Nah, knowing 100 jutanya itu ke spesifik produk, itu kebetulan jadi nggak harus nembak ke semuanya. Itu kira-kira ya. Jadi memang approach yang kita lakukan bukan tembak langsung atau massal, tapi very spesifik. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Nabilah Nidia. Izin bertanya Pak, bagaimana saya bisa memanfaatkan apa yang sudah ada dan menciptakan peluang baru dari hal yang sudah ada tersebut? Mungkin dari Bapak Anies bisa dijawab dulu, mungkin disambung nanti sama Bapak. Oke, jadi mungkin ini menarik ya, kalau kita lihat ya, inovasi, apa sih inovasi? Kalau kita lihat inovasi itu adalah, kalau kita udah tahu produk yang ada, kalau terus kita jual produk yang sama, itu nggak ada inovasinya. Nah, inovasi itu start kalau kita menciptakan produk-produk baru. Tapi bukan berarti produk dari scratch. Bisa jadi dari produk yang sudah ada, tapi either di rebundling,
atau diperbaiki kan seperti itu. Contohnya kita lihat Facebook yang paling terkenal ya. Sebelumnya ada Friendster, itu bedanya apa? Nggak beda jauh ya. Tapi dia memahami psikologis dari orang, jadi dibikin lebih menarik. Nah itu sebetulnya, jadi nggak usah khawatir kalau udah ada produk yang sudah ada, cukup lihat kira-kira value proposition-nya apa gitu, nilainya apa gitu. Nah itu yang penting diciptakan di produk-produk yang tadi itu. Kira-kira seperti itu. Kepada Bapak Henry, silahkan Pak untuk disambung jawabannya. Ya, saya setuju sih dari Pak Anies. Jadi kejadian dari ada itu, kayaknya kok kurang ada sesuatu yang belum tersolve ya gitu ya. Kalau saya sebagai pengguna misalnya, kalau Friendster kok kurang oke gitu ya. Oh ya udah kita bikin Facebook misalnya. Jadi ada sesuatu yang bisa di-upgrade dan ternyata itu malah lebih nge-solve problem. Jadi sama kayak Yahoo dan Google gitu ya. Yahoo dulu orang pakai kebanyakan iklan gitu ya. Akhirnya Google, bisa nggak ya kalau kita bikin yang nggak ada apa-apanya polos. Akhirnya google.com itu coba dibuka cuma satu garis kotak gitu kan, search box. Bukan kayak Yahoo yang banyak berita dan iklan kayak gitu. Nah itu malah jadi banyak idenya. Jadi bisa pakai strategi yang how might we tadi. Gimana kalau nggak ada iklannya, cuma satu garis Google search box gitu. Nah itu cara-cara yang dipakai yang strategi itu. Gitu kira-kira. Oke. Mungkin Nabila pertanyaannya sudah terjawab ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Arik. Bagaimana cara meminimalisir resiko kegagalan peluncuran bisnis yang berstrategi Blue Ocean dan belum ada benchmark-nya? Mungkin kepada Bapak Hendrich bisa dijawab pertama dan Bapak Anies dilanjutkan. Oke, nah ini sebenarnya sama sih. Jadi dulu di share itu kalau gue sharing, kita belum ada platform sejenis gitu ya waktu itu di Indonesia. Mungkin ada cuma belum terlalu proven marketnya juga gitu. Nah, strateginya adalah justru malah kita yang tadi saya udah sebutin, kita nggak perlu lihat orang lain lagi ngapain, kita lihat kebutuhan customer itu apa gitu. Jadi kalau kita lihat, orang butuh ini gitu, ya kita kasih gitu. Jadi dengan cara mendengarkan customer itu, kita nggak perlu pusing-pusing. Kalau orang suka dan mereka pakai, itu bisa jadi customer kita. Kira-kira itu sih kalau dari saya. Silahkan Pak Anies. Jadi mungkin saya tambahkan yang tadi seperti Hendrik sebutkan. Kalau saya sih lebih cenderung kalau tambahannya dari Blue Ocean tadi, again, itu iterasi ya. Coba aja dulu, of course cost-nya diminimize. Jadi sebenarnya lebih banyak ke cost atau resiko-resikonya. Rather than kita takut untuk ngeluarin produk, takut gagal, lebih baik kita mengeluarkan produk tapi dengan cost yang minimum. Kemudian nanti kita beriterasi lagi, iterasi sampai akhirnya kita find out bahwa value proposition yang kita kasih itu fit dengan marketnya, market needs lah. Itu sih kira-kira tambahannya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ilham Raya. Menurut Bapak, bisnis apa yang dapat dilakukan bagi pemula atau mahasiswa nih? Sebagai pengalaman pertama terjun di dunia bisnis. Karena ini kan kita juga mayoritas di sini mahasiswa nih Pak. Mungkin kepada Bapak Anies bisa jawab pertama. Oke, kalau saya bilang ya bisnis apa? Saya bilang karena kita berada di tema inovasi, apapun itu yang ada di dunia ini. Gitu. Jadi jangan membatasi diri. Jadi yang penting tadi ada beberapa komponen, karakteristik dan yang lain-lain. Jadi apapun, jangan membatasi diri. Itu jawaban saya singkat dan jelas. Kepada Bapak Hendris, pendapatnya? Ya, kalau dari mahasiswa itu sebenarnya ya bebas aja gitu. Tapi jadi kita bisa pilih sebebas mungkin, bebas berekspresi gitu ya. Saya setuju. Dan sebenarnya justru malah mahasiswa ini malah bagus menurut saya. Jadi kita coba mau bisnis apapun itu boleh. Tapi poinnya adalah kita kalau bisa adalah bisnis yang itu nge-solve problemnya banyak orang dan benar dibutuhkan gitu. Dan bisa menghasilkan uang. Yang tadi yang saya cerita tentang Ikigai itu. Jadi cari bisnis yang dibutuhkan banyak orang, yang kita suka dan kita punya ilmunya. Dan kita bisa menghasilkan uang dari sana. Nah itu bisa jadi poin pertimbangan gitu untuk memulai. Oke, dan ini ada pertanyaan terakhir nih dari Ria Risti Santika. Izin bertanya, bagaimana saya bisa memanfaatkan kekuatan dari tren yang akan datang? Berarti ini masih yang bisa kayak memprediksi mungkin. Mungkin kepada Bapak Hendris dijawab pertama, nanti bisa kepada Bapak Anies. Oke, wah kayaknya kalau prediksi-prediksi gini kayak Pak Anies nanti bisa lebih jago nih kayak menjelaskan. Tapi kalau dari saya biasanya saya pakai tools itu bisa jadi
apa namanya saran juga, namanya Google Trends. Nah, Google Trends ini kalau mau simpelnya ketik aja Google Trends nanti keluar di situ. Jadi misalkan bisa diketik misalkan apa ya dari pas sekarang, oh COVID gitu ya. Ketika COVID nanti kelihatan tuh dari tahun ke tahun trennya gimana naik. Misalnya ada ide bisnis startup gitu. Ketika startup, jadi kalau zaman dulu di Google kan ada di historical tuh search-nya dari mereka itu kayak gimana. Oh di zaman dulu itu nanti kelihatan tuh grafik startup itu naik misal dari zaman 2004 atau tahun 2000-an sampai sekarang gitu. Itu kelihatan trennya gitu. Nah, itu kita bisa lihat dari tren yang ada. Kita mau cari apa, kita lihatnya grafiknya kayak gimana. Itu based on data. Gitu. Nah, mungkin kalau tentang prediksinya, nah itu mungkin Pak Anies tuh bisa lebih menambahkan. Oke. Jadi memang ini justru ini pertanyaan terakhir, tapi menurut saya ini inti dari semuanya sebetulnya. Ini menarik pertanyaan yang pamungkas lah kalau istilahnya. Jadi memang gini ya, kalau kita bicara tentang inovasi ya, mungkin tadi saya lupa menjelaskan ya. Inovasi itu adalah produk the futures. Jadi kalau kita berinovasi untuk produk yang ada, that's not innovation. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang penting. Bagaimana satu bisa mengikuti tren yang ada? Contohnya mungkin sekarang kita tahu ya dengan kasusnya COVID ya, semua everyone is work from home. Semua belanja work from home lah ya. Kalau kita lihat benefitnya siapa nih yang dapat benefit dari work from home? Lihat aja Amazon, nilai valuation-nya besar banget. Semua orang belanja lewat ini ya, lewat rumah ya, lewat internet. Itu kan berarti dia udah memprediksi bahwa oh sebentar lagi bakalan ada mungkin ya, ini kan yang rame tuh yang terakhir si Microsoft ya, Bill Gates. Bisa jadi dia menciptakan virus ini karena yang paling untung perusahaan-perusahaan digital sekarang nih seperti Microsoft, Facebook dan yang lain-lain. Tapi mungkin mereka sudah memprediksi karena menurut saya si Bill Gates pernah bilang ya bahwa 1918 virus itu ada dan itu akan kembali lagi. Dan dia sudah memprediksi kira-kira bahwa bakalan terjadi tren ini. So jadi dia go digital kan. Nah, ini yang sebetulnya penting, melihat sesuatu, memprediksi sesuatu sebelum kejadian, tapi kita sudah siap-siap istilahnya. Nah, ini yang penting. Nah, memang memanfaatkannya ini kita harus punya mindset tarik balik. Kita ngelihat bakalan terjadi seperti ini. So, kita prepare-nya apa nih sekarang? Nah, itu yang dijual tuh. Itu kira-kira sih bayangannya. Dan ini menarik sih, tren-tren ke depan, bagaimana kita baca buku, kita bisa ngelihat, memprediksi, oh bakalan gini nih Indonesia. Sekarang lihat aja kan susah nih kalau kita lihat contohnya apa sih, sebentar lagi PSBB kan, Gojek susah lagi, harus dipikirin tuh inovasinya. Gojek waktu 10 tahun lalu itu benar karena dia starting dengan inovasi di mana dia memprediksi Indonesia bakalan macet. So, naik Gojek is the solution gitu kan. Tapi sekarang gimana nih? Kan harus dipikirin lagi. Kira-kira seperti itu sih. So, jadi prepare for the future. Jadi istilahnya prepare for the futures with the product that we created now. Oke. Jadi mungkin sudah terjawab pertanyaan dari Ria. Mungkin dari pertanyaan dari Ria itu merupakan pertanyaan terakhir dari sesi Q&A ini. Oke, selanjutnya adalah kita hampir sampai pada acara terakhir nih. Tapi sebelum itu, kita ada sesi dokumentasi nih yang akan dilakukan oleh tim dokumentasi. Oleh karena itu, jadi kepada tim dokumentasi, waktu dan tempat saya persilakan dan kepada teman-teman dimohonkan untuk menyalakan kamera untuk dokumentasi. Coba ya. Satu, dua, tiga. Dan 6 slide nih, bentar ya. Oh banyak ya. Yang belum nyalain kamera, nyalain ayo. Biar masuk ini. Nanti dapat hadiah ya. Diundi.
daftar ya di acara UI Innovation World karena keren banget acaranya dan ini pertama kali loh di UI. Jadi ini kapan aja ada kesempatan ini dan ini awal kalian untuk bisa berinovasi dalam bisnis. Jadi tunggu apa lagi? Cek di Instagramnya @UI. Semuanya.